Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75%. Sementara itu, suku bunga deposit facility juga tetap menjadi sebesar 5% dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga agar perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5 ±1%. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Keputusan BI menahan suku bunga acuan ini sejalan dengan konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia, di mana Bank Indonesia akan tetap menahan suku bunga acuan di level 5,75%. BI sendiri secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan 25 basis point pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Januari 2025 silam. Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum senilai 81,38 triliun rupiah berdampak pada tertahannya banyak proyek infrastruktur, salah satunya adalah pembangunan jalan tol. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum unsur pemangku kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo mengakui bahwa jalan tol yang bakal dibangun tahun ini hanya 13 km. Rencana ini melanjutkan pembangunan jalan tol yang dibiayai oleh APBN yang saat ini tengah berjalan pada ruas jalan tol Semarang-Demak, Serang-Panimbang, dan jalan tol Akses Patimban. Pagu awal anggaran pada 2025 adalah sebesar 110,95 triliun rupiah, namun setelah dipangkas angkanya hanya 29,57 triliun rupiah. Serta Direktorat Jenderal Bina Marga hanya mendapat alokasi anggaran senilai 12,48 triliun rupiah yang diantaranya bakal digunakan untuk membangun 13 km jalan tol. Sony juga menyebutkan peran swasta melalui KPBU bakal lebih dominan dalam pembangunan jalan tol ke depannya karena anggaran dari pemerintah tidak memadai untuk pembangunan secara masif. Proyek 3 juta rumah per tahun diminati investor dari sejumlah negara. Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo mengatakan, negara yang telah berkomitmen berinvestasi dalam proyek itu yakni Qatar dan Uni Emirat Arab. Ketua Satgas Perumahan itu menyebut pemerintah Qatar berkomitmen mengucurkan dana untuk pembangunan 3 sampai 5 juta unit rumah. Sementara Uni Emirat Arab diyakini akan mendanai pembangunan 1 juta unit rumah. Selain negara Arab, Hashim menyebut telah melobi-lobi pemerintah dan pengusaha China untuk berinvestasi dalam proyek tersebut. Dirinya mengatakan ada sinyal keinginan dari negara tersebut mengingat sektor properti di China tengah terpuruk. Untuk proyek 3 juta rumah ini, Hashim mengatakan akan dibangun dalam waktu 10 tahun. Artinya, jika per tahunnya 3 juta rumah, akan terdapat 30 juta unit rumah baru. Honda dikabarkan siap melanjutkan pembicaraan dengan Nissan untuk melakukan aksi merger membentuk grup usaha otomotif baru. Syaratnya CEO Nissan Makoto Uchida mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya, produsen mobil terbesar kedua dan ketiga di Jepang ini telah berdiskusi untuk membentuk perusahaan otomotif baru senilai 60 miliar dolar Amerika Serikat atau 980,76 triliun rupiah sejak akhir tahun 2024 lalu. Namun sayang, pembicaraan merger kedua perusahaan ini sempat dikabarkan batal pada pekan lalu karena adanya perselisihan pendapat. Khususnya setelah Honda mengusulkan agar Nissan hanya menjadi anak perusahaan grup hasil merger. Belum lagi karena kondisi Nissan yang saat ini masih terpuruk karena berbagai masalah manajemen membuat posisi Honda lebih jauh tinggi dalam perundingan merger tersebut. Namun Nissan menganggap posisinya masih setara dalam pembicaraan itu. Meski begitu, hingga saat ini Nissan menolak berkomentar. Selain itu, Honda mengatakan belum ada laporan resmi terkait kabar tersebut. Parlemen Vietnam resmi menyetujui rencana jalur kereta senilai 130 triliun rupiah dari kota pelabuhan utara terbesarnya ke perbatasan dengan China.
Proyek pembangunan jalur kereta tersebut didukung melalui pemungutan suara oleh 95% anggota parlemen di Majelis Nasional Negara Tetangga RI tersebut. Ini akan meningkatkan hubungan antara kedua negara komunis dan mempermudah perdagangan. Jalur kereta baru tersebut akan melewati beberapa pusat manufaktur utama Vietnam yang merupakan tempat bagi Samsung, Foxconn, Pegatron, dan raksasa global lainnya yang banyak diantaranya bergantung pada aliran komponen reguler dari China. Rute tersebut akan membentang sejauh 390 km dari kota pelabuhan Haiphong ke kota pegunungan Lao Cai yang berbatasan dengan provinsi Yunnan di China dan juga akan melewati ibu kota Hanoi. China akan menyediakan sejumlah dana melalui pinjaman untuk proyek tersebut yang diperkirakan akan menelan biaya lebih dari 8 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah satu dari 2 jalur kereta api ke China yang direncanakan Vietnam sebagai bagian dari inisiatif 2 koridor 1 sabuk yang menghubungkan program infrastruktur global sabuk dan jalan Beijing.